Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Yubedi CGP 9 akan menyampaikan aksi nyata, yaitu pengelolaan pembelajaran yang berdampak positif pada murid. Aksi nyata modul 3.3. Jadi aksi nyata 3.3 ini sebagai fasilitator adalah Bu Ulfatun Nadifah, saya CGP 9 dan PP-nya adalah Bu Regi Wahyu Briansari. Yang pertama adalah perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Pak Nadiem Makarim. Ini mengingatkan pada kita sebagai guru, calon penggerak. Ini adalah salah satu program yaitu bernama Ketarunaan Berkelanjutan. Tujuan khusus calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan. Prakarsa perubahan kami adalah melatih kebugaran fisik, kesehatan mental, dan mengembangkan pengetahuan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler ketarunaan berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu kegiatannya, Bapak Ibu, ini gambarnya. Tujuan programnya adalah sebagai upaya pembiasaan budaya disiplin di sekolah, meningkatkan kesadaran murid akan pentingnya kebugaran fisik, kesehatan mental, dan pentingnya pengetahuan murid, menumbuhkan sikap mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tahapannya buat pertanyaan adalah mengapa kita perlu melatih fisik dan mental para murid dalam program ketarunaan berkelanjutan. Bagaimana cara untuk dapat melatih para murid dalam kebugaran fisik dan kesehatan mental. Tindakan-tindakan diskusi dengan kepala sekolah, wakil kesiswaan, langsung berhubungan dengan siswa. Berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi kemampuan awal atau fisik dan mental murid. Mengidentifikasi hal menarik yang menumbuhkan semangat murid untuk melatih fisik dan mental mereka. Rencana untuk pelibatan siswa melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di tahap awal. Modal manusia, kepala sekolah, wakil siswaan, kaprodi atau ketua program studi, dewan guru, mentor, dan murid. 5 hari dalam 1 minggu dilakukan setiap hari pada pagi dan sore dengan bergantian tiap minggu per tingkat. Maksudnya kalau untuk pagi itu massal ya, 3 tingkat atau 4 tingkat. Tapi kalau untuk sore itu per tingkat setiap minggu. Calon guru penggerak dan support sistem oleh bagian wakil kesiswaan. Ini buat pertanyaan lah ini, mengapa kita perlu dan bagaimana cara untuk dapat melatih murid. Terus ambil pelajaran atau discovery ya. Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat mengikuti program ketarunaan berkelanjutan. Yang kedua, mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan kemampuan murid secara fisik dan mental. Yang ketiga adalah sekolah mana saja yang telah memiliki dan menjalankan program ekstrakurikuler terkait pengembangan fisik dan mental. Tindakannya adalah mencari referensi, berdiskusi dengan wakil siswaan, mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program seperti ini. Rencananya adalah melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid dalam forum majelis perwakilan kelas tentang hal apa saja yang membuat mereka nyaman, mengetahui minat mereka selama sekolah di SMK dan pada saat PKL dan kedepannya setelah lulus. Modal manusia sama kepala sekolah, wakil siswaan, kaprodi, dewan guru, mentor, dan murid. Dilakukan 1 hari setiap minggu. Ini adalah mengambil pelajaran setiap akhir ya. CGP, wakil siswaan, ketua MPK atau majelis perwakilan kelas. Ini yang dilakukan seperti itu. Selanjutnya ini adalah implementasi tahapan buat pertanyaan. Ini berdiri dengan kepala sekolah, wakil siswaan, dan para ketua jurusan. Ini kami melakukan di ruang kepala sekolah. Kebetulan setiap saat itu ada forum untuk berdiskusi, sehingga saya sebagai CGP dan kebetulan juga sebagai ketua program studi atau sekarang adalah ketua konsentrasi keahlian itu bisa bergabung di forum ini, sehingga untuk mengutarakannya adalah mudah bahwa program ini akan terus dilanjutkan dengan berbagai variasi yang ada.
Nah, ini implementasi tahapan buat pertanyaan berdiskusi dengan perwakilan murid. Ini berdiskusi saya dengan perwakilan murid ya, perwakilan kelas gitu ya. Ini ada di GOR, ada di ruang kelas. Jadi setiap saat itu bisa untuk melakukan berdiskusi. Kadang dengan murid kelas 11, 12, 13. Dan karena yang pertama kali dilakukan adalah nanti di kelas 10 gitu ya. Atau kelas 10 itu adalah kegiatan pembiayaan disiplin itu pertama setelah anak-anak itu masuk dan melakukan kegiatan MPLS. Nah, setelah itu nanti berlanjut ke kelas 2, di kelas 3 dan kelas 4. Begitu. Selanjutnya adalah catatan reflektif tahapan buat pertanyaan. Peristiwa ketarunaan berkelanjutan adalah program ekstrakurikuler wajib untuk mewujudkan generasi yang bagus secara fisik, mental, pengetahuan. Program ini digagas karena melihat berbagai faktor yang melatar belakangi, yaitu melemahnya kedisiplinan dan juga menurunnya daya tahan secara fisik dan mental murid. Nah, ini terus membuat pertanyaan, melakukan diskusi dengan mahasiswaan, dengan rekan guru, dengan siswa. Nah, ini adalah faktanya atau peristiwanya. Terus perasaannya, dalam pelaksanaan aksi nyata terhadapan buat pertanyaan, saya merasa senang, semangat dan optimis bahwasanya para murid dapat diajak untuk berdiskusi, menyusun serta mengembangkan program keterampilan berkelanjutan dengan baik. Nah, saya merasa bersyukur memiliki kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili dan rekan guru yang mendukung mau berkolaborasi. Nah, ini adalah perasaannya adalah senang saya. Selanjutnya adalah pembelajarannya. Pentingnya bertukar pendapat atau pikiran. Nah, pelibatan murid sebagai mitra dalam menyusun program, murid terpenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya secara pengetahuan dengan pelibatan siswa secara aktif dan penuh. Penerapan ke depan melalui kegiatan diskusi bersama warga sekolah diharapkan kami dapat menyusun program secara lebih matang, lebih menantang, dan kebermanfaatannya lebih nyata dengan memperhatikan kekuatan aset yang dimiliki sekolah. Ini adalah penerapan ke depannya. Selanjutnya adalah ambil pelajaran atau discovery ya. Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat mengikuti program keterampilan berkelanjutan. Mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan kemampuan murid secara fisik dan mental. Sekolah mana saja yang telah memiliki dan menjalankan program ekstrakurikuler terkait dengan pengembangan fisik dan mental. Ini hampir sama ya, mencari referensi, berdiskusi, mencari referensi juga. Modalnya adalah kepala sekolah, waka, kaprodi, dewan guru dan lain sebagainya. 1 hari setiap minggu ya, CGP, waka, ketua MPK atau majelis perwakilan kelas. Nah, ini observasi kegiatan sudah berjalan Bapak Ibu, sudah berjalan beberapa waktu. Ini adalah pengembangan, sudah berjalan. Idenya adalah dulu diidekan untuk menyiapkan mental dan fisik. Itu pertama adalah anak-anak yang mau sekolah di SMK 1 Temanggung. Yang kedua anak-anak yang mau PKL. Yang ketiga setelah lulus itu kan anak-anak mau ke Jepang. Ini adalah mengambil pelajaran dari kegiatan ini. Dan ini semuanya dibimbing oleh para mentor. Kalau yang pagi ini massal ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini adalah sore itu tiap tingkat dengan berbagai variasi kegiatan. Nah, ini berdiskusi, ambil pelajaran, berdiskusi mengenai hal-hal apa saja yang menarik minat murid. Nah, ini saya berdiskusi dengan pada saat sebelum dan juga sesudahnya, dan ini juga pada saat di kelas. Nah, itu ya. Catatan reflektif peristiwa keterampilan belajar adalah program ekstrakurikuler yang wajib. Nah, ini digagas karena melihat berbagai faktor yang melatar belakanginya. Terus yang kedua adalah saya merasa bersyukur dan bahagia bisa berada di antara murid-murid yang mempunyai semangat tinggi dan bisa diajak untuk menjadi mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Saya sangat optimis dapat mengikuti dan menjalankan program keterampilan berkelanjutan secara maksimal. Pembelajarannya, murid sangat senang dan bersemangat mengenai program keterampilan berkelanjutan karena sudah merasakan manfaatnya. Murid merasa dihargai pendapatnya, ide-idenya sehingga dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan langkah yang mereka ambil. Jadi setelah dibentuk siswa perwakilan kelas, terus dibentuk mentor. Nah, ini nanti murid-murid semua yang akan melaksanakan atau melanjutkan program ini baik oleh, untuk, dan bagi murid ya. Murid memiliki motivasi yang luar biasa mengapa ia tertarik dengan kegiatan keterampilan berkelanjutan. Awalnya itu mungkin perlu dipaksa Bapak Ibu. Jadi pentingnya guru menjadi fasilitator, inisiator bersama ide-ide yang muncul daripada murid. Nah, itu program ke depan. Nah, penerapan budaya positif dan disiplin maka keterampilan dikemas dengan program keterampilan berkelanjutan diharapkan mampu membentuk jiwa kepemimpinan yang menyiapkan fisik dan mental yang kuat serta menumbuhkan keilmuan dan juga wawasan yang dilandasi profil pelajar Pancasila.
Program perencanaan dengan melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan program diharapkan dapat membentuk murid yang memiliki rata sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.